Nah, kita lanjut lagi pada eh, pertimbangan penggunaan bahan pakan pada ternak itu fase produksi dan pertumbuhan. Nah, ini kalau kita memberikan bahan pakan itu pasti beda dengan eh, fase produksi. Misalkan pada unggas kita memberikan bahan pakan itu beda dengan eh, dia produksinya telur atau produksinya daging, itu akan berbeda dalam pemberian pakan. Kemudian begitupun untuk pertumbuhan berbeda. Kadang-kadang kita pada unggas itu memberikan protein itu beda beda dengan produksi telur. Misalkan kalau untuk daging dia sampai proteinnya itu sampai 17% sampai 22%. Nah, kemudian nilai gizi itu eh, merupakan pertimbangan untuk pemberian bahan pakan dan harga. Nah, kita juga perlu pertimbangan kalau masalah harga karena kalau kita sebagai pengusaha ayam ayam gas itu yang pertama harus kita pertimbangkan itu adalah harga dari bahan pakan. Jangan sampai kita memelihara eh, ayam ayam petelur atau ayam pedaging itu lebih mahal ongkos pakannya daripada hasil nanti ketika dijual hasil panennya. Kemudian pengadaan rutinitas. Setiap hari kita memberikan pakan itu harus kita lihat ada tidak eh, apa di daerah tersebut tersedia secara terus-menerus bahan pakan. Kemudian toleransi sifat bahan pakan, kemudian angka pencernaan, adanya zat racun. Kemudian ini yang paling utama adalah persaingan dengan manusia. Nah, jangan sampai bahan pakan kita yang ada di eh, toli-toli misalkan jagung, kita bersaing dengan ternak. Nah, jangan sampai nanti kalau kita beternak itu ternaknya kita yang tidak akan makan nanti. Nah, ini klasifikasi bahan pakan berdasarkan nilai. Nah, ini yang saya bilang tadi kelas 1 hijauan kering dan jerami. Hijauan pakan dikeringkan itu dan jerami yang telah dipotong dan dirawat. Nah, ini masih memiliki serat kasar yang tinggi, kurang lebih 18% bahan kering. Nah, energi rendah seperti eh, high atau hijauan kering. Kemudian dan ini ada berbagai eh, macam-macam hijauan kering itu high legum, high hijauan lain. Nah, itu kalau untuk pembuatan hijauan kering itu bisa tanpa pencampuran apa-apa. Karena kita cuma memerlukan sinar matahari untuk eh, melayukan dan kemudian kita simpan. Macam-macam jerami itu ini sisa panen kedelai, kacang tanah, kacang hijau, setelah rambat dan lain-lain. Nah, kelas 2 ini hijauan segar, hijauan yang dipanen atau belum diberikan dalam keadaan kandungannya masih tinggi, itu sekitar 65%. Macam hijauan segar itu daun jagung, tebu, daun singkong, setelah rambat, leguminosa, itu legum itu kacang-kacangan, jenis dari kacang-kacang, tilam toro, turi, gama. Hijauan lain itu yang potensial yaitu tanaman air, asula, dan kemudian kelas 3 ini silase. Nah, ini silase ini adalah merupakan hijauan. Jadi hijauan itu dipotong-potong mengalami fermentasi. Hijauan protein misalnya daun lantoro. Daun lantoro ini sulit untuk dijadikan silase. Dia proteinnya sangat tinggi. Ya, kalau kita kemudian dia daunnya sangat kecil. Yang bagus itu adalah silase daun daun jagung atau daun
rumput gajah, rumput benggala, bagus untuk dijadikan silase. Kemudian kelas 4 itu adalah sumber energi bahan pakan. Tapi kasarnya kurang dari 18%. Berat kasarnya lebih dari 18%. Contoh jagung, sagu, ampas sagu, dedak jagung, ampas kecap, dedak padi, dedak ampas kacang hijau, golongan minyak dan lemak, karak, gaplek, dan ungep. Bisa juga ini ubi jalar, merupakan sumber energi. Nah ini contohnya gandum. Gandum ini ada merupakan sumber energi. Sorghum ini bentuknya seperti jagung, cuma dia tidak buahnya itu dia di atas. Tapi ini bagus untuk pakan ternak. Ini biji sorghumnya, bisa diolah menjadi pakan juga. Kemudian kelas 5 itu sumber protein. Bahan pakan protein itu lebih dari kurang lebih 18%. Berasal dari hewan, mahal dari tanaman juga. Tidak semua tanaman. Contoh ini tepung ikan, tepung kepala udang, kepiting, tepung bimba katak, daging dan hewan, tepung bulu, tepung darah, tepung cacing, bungkil kedelai, ini hewannya untuk bungkil kedelai, bungkil kelapa dan kelapa sawit, bungkil kacang tanah, bungkil biji kapur, bungkil biji bunga sari. Kemudian kelas 6 itu sumber mineral, bahan pakan dengan kandungan mineral makro dan kandungan yang makro itu besar dan mikro itu ya kecil kandungan. Contoh ini tepung tulang, tepung kerang, kapur, garam, dapur, batu-batuan, batu, kalsium, fosfat, premix mineral. Nah ini kelas 7 itu sumber vitamin, bahan pakan dengan kandungan vitamin satu jenis. Contoh minyak ikan, vitamin A, D, dan E. Kalau premix itu campuran beberapa vitamin, ini campuran mineral dan kelas 8 tambahan pakan feed aditif. Bahan yang ditambahkan pada pakan dalam jumlah sedikit dengan tujuan tertentu. Misalkan dia, contoh itu antibiotik, hormon. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita melalui media sosial saja, WA, buat adik-adik mahasiswa. Selamat bekerja. Nanti minggu depan kita lakukan praktek bagaimana mengenal bahan pakan. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.